Kita semua pasti pernah kan ngerasa mentok, stuck sama satu masalah yang kayaknya mustahil banget buat dilewatin. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide keren dari buku Ryan Holiday, Rintangan Adalah Jalan. Kita akan belajar gimana cara mengubah rintangan terberat kita justru jadi keuntungan terbesar kita. Begini ceritanya. Ada sebuah kisah Zen kuno tentang seorang raja yang sengaja menaruh batu besar di tengah jalan. Orang-orang kaya, para pejabat, mereka cuma ngeluh dan muter nyari jalan lain. Tapi, datanglah seorang petani sederhana. Dia berhenti dan dengan susah payah akhirnya berhasil mindahin batu itu. Dan coba tebak, di bawahnya dia nemuin sekantong emas sama pesan dari raja. Rintangan di jalan menjadi jalan. Cerita tadi itu kan nunjukin masalah yang kita semua kenal betul. Pas dihadapkan sama rintangan, kita seringnya malah jadi lumpuh, bingung dan nggak tahu mesti ngapain. Biasanya reaksi pertama kita ya emosional. Kita takut, frustrasi, marah. Tapi ini dia poin utamanya. Masalah yang sebenarnya itu bukanlah rintangannya, tapi cara kita memandang dan mendekati masalah itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, untungnya ada semacam formula buat ngatasin kelumpuhan ini. Sebuah kerangka kerja yang dibagi jadi 3 disiplin. Persepsi, tindakan, dan kehendak. Konsepnya sih simpel, tapi buat ngejalaninnya itu butuh latihan. Oke, jadi semuanya itu dimulai dari persepsi. Bagaimana cara kita melihat dunia. Untuk benar-benar ngerti kekuatannya, yuk kita lihat kisah seorang tokoh industri legendaris, John D. Rockefeller. Bayangin, selama kepanikan finansial tahun 1857, saat semua orang panik dan kehilangan akal, seorang Rockefeller yang waktu itu masih muda justru melihatnya sebagai kesempatan belajar yang luar biasa, sebuah pendidikan yang jadi fondasi kerajaannya. Hasilnya, keren banget. Dalam 20 tahun, dia berhasil mengendalikan 90% pasar minyak. Semua itu berkat kemampuannya untuk tetap tenang dan melihat peluang, saat orang lain cuma melihat kepanikan. Nah, ini dia ide kuncinya. Ada perbedaan besar antara mata pelihat yang dikuasai emosi, yang melihat semua masalah jadi rintangan tak teratasi, dengan mata pengamat yang melihat fakta apa adanya, dengan jernih. Kekuatan kita ada di kemampuan kita untuk memilih yang kedua. Kaisar Stoa, Marcus Aurelius, ngingetin kita bahwa persepsi kita adalah satu-satunya hal di dunia ini yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Tentu, ngelihat dunia dengan jernih itu langkah pertama yang krusial. Tapi, wawasan aja nggak cukup kan? Nah, disinilah disiplin kedua berperan. Tindakan. Tindakan yang terarah dan penuh tujuan. Coba deh, bayangin kisahnya Demosthenes. Dia ini lahir dengan segala kekurangan. Dia punya rintangan yang bakal bikin kebanyakan dari kita mungkin udah nyerah dari awal. Tapi dia nggak nyerah. Malah dia ngelakuin tindakan-tindakan yang kedengarannya aneh, tanpa henti dan fokus banget. Dia mengubah kelemahannya jadi senjata yang ngebuat dia jadi orator terhebat dalam sejarah. Dan ini menggambarin filosofinya dengan sempurna. Bukan apa yang terjadi pada kita yang penting, tapi apa yang kita lakukan dengan hal itu. Tapi, gimana kalau rintangannya benar-benar di luar kendali kita? Saat kita udah mencoba segalanya, tapi tetap nggak bisa. Nah, disitulah kita butuh disiplin terakhir. Kehendak. Pergolakan batin yang dialami Lincoln seumur hidupnya justru memberinya kapasitas yang luar biasa untuk sabar, bertahan, dan berempati, kualitas-kualitas yang paling dibutuhkan untuk memimpin sebuah negara melewati perang saudara. Penderitaan pribadinya ngajarin dia bahwa hal-hal sulit itu butuh waktu untuk berlalu, dan kehendaknya lah yang membuatnya bisa terus bertahan ketika orang lain mungkin sudah hancur lebur. Dan inilah tujuan akhir dari kehendak batin, membangun sebuah benteng batin di dalam diri kita. Sebuah kekuatan yang begitu kokoh, sehingga kita bisa bertahan dari kesulitan apapun yang dilemparkan kehidupan ke arah kita. Jadi, kalau kita gabungin ketiganya, persepsi, tindakan, dan kehendak, kita nggak cuma dapat 3 langkah, tapi sebuah siklus yang super kuat buat menavigasi hidup. Kita melihat segala sesuatu dengan jernih, kita bertindak dengan benar, dan kita menanggung apa yang harus kita tanggung. Setiap langkah ini saling memperkuat satu sama lain. Pada akhirnya, semua ini membawa kita pada satu kebenaran yang sangat dalam. Setiap rintangan yang kita hadapi itu sebenarnya bukanlah penghalang, tapi justru penunjuk jalan yang baru. Coba deh, sekarang pikirkan satu tantangan yang lagi Anda hadapi saat ini. Dan tanyakan pada diri Anda, gimana caranya Anda bisa menggunakan kerangka kerja ini untuk mengubah apa yang selama ini menghalangi menjadi jalan itu sendiri.